Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menjadi tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun pastinya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu dapat berjalan mulus, sebab tentu cobaan dan juga rintangan selalu saja dapat hadir. Untuk itu diperlukan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan tentunya, baik bagi suami atau juga istri, sebagaimana kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Namun, istri memiliki posisi yang istimewa, terutama bagi mereka yang dapat menjadi ciri-ciri istri solehah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya zawjatu salihah." Artinya, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Sedangkan kedudukan kaum laki-laki dalam rumah tangga ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Lalu apa saja dosa-dosa suami terhadap istri? Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang dapat masuk sebagai kategori perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjagaan malaikat-malaikat yang kasar
keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Dosa yang kedua adalah tidak merasa cemburu terhadap istri. Dalam rumah tangga sendiri, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Di dalam hadis menjelaskan 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. 3. Tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir, sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tabrani. 4. Membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai lenyah-lenyah dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. 5. Memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini di dalam hadis. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak membantu pekerjaan domestik rumah tangga, padahal Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu solat, maka beliau pun keluar untuk solat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebar luaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian, maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan,
poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Yang kesembilan, menyakiti istri secara fisik. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, bersikap buruk kepada istri, sebaliknya baik terhadap orang lain. Padahal yang paling berhak menilai seseorang itu baik atau buruk bukanlah orang lain, melainkan pasangan kita sendiri. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-11, meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda, namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Bahkan istri memiliki posisi yang istimewa. Penghargaan Islam terhadap kaum wanita sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi. Wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara, dan bila wanita buruk, maka negara juga ikut buruk. Yang ke-12, terburu-buru mentalak. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Yang ke-13, tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Demikianlah dosa-dosa suami terhadap istri. Wahai sahabat muslim yang beriman, jika kita mempunyai salah satu di antara 13 hal ini, mari sama-sama kita untuk memperbaikinya. Dengan memperbaikinya, semoga Allah membangunkan, memberikan rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.